lagi kita di podcast PPNI Bincang Santai dengan Notaris. Tema kali ini adalah 2 putusan pengadilan sebagai hadiah spesial tahun baru bagi notaris. Pertama-tama ya, kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Ketum INI Pak Tri Firdaus Akbarsah dan Sekkum INI Dr. Agung Iriantoro beserta segenap pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia atas full supportnya terhadap 2 putusan pengadilan di atas. Di sini hadir Kabid Organisasi Bapak Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Ya, selamat malam Pak Moko. Tambah sehat, tambah cerah kayaknya. Iya. Apalagi senyumnya Pak. Ya, hari ini kita harus sedikit Bergembira kayaknya Pak ya. Iya, Pak Moko, benar sekali. Respon langsung terhadap 2 putusan tersebut Pak ya. Ya, benar sekali Pak Moko. Di sini juga hadir Ibu Herna Gunawan, Kabid Angkang. Ya. Kayaknya senyumnya juga luar biasa atas putusan MK. Lalu ada Sekbid Ibu Linda. Malam Bu Linda. Malam Pak. Sehat Bu. Dan Pak Dr. Teddy Yunadi sebagai Kabid Protokol. Malam. Selamat malam Pak Moko. Kok nggak senyum Pak? Nggak senyum Pak? Ada senyum Pak. Wah, semangat dong. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita semua be happy together ya pada malam ini karena tadi siang jam 2 ya, sekitar jam 2 ya, kan hadir semua nih di putusan sidang MK. Sangat luar biasa sekali, itu cita-cita kita semua untuk notaris seluruh Indonesia ya, atas putusan MK tersebut. Kita akan tanya dengan Pak Kabid Organisasi ini tentang putusan yang sudah dinanti-nantikan cukup lama Pak Kabid ya, oleh seluruh notaris Indonesia atas 2 putusan pengadilan tentang usia pensiun. Pak, putusan apa saja sih Pak? Mohon dijelaskan Pak Kabidor. Ya, baik. Terima kasih Pak Moko. Pada hari ini notaris di Indonesia ya patut berbahagia ya. Ada 2 putusan dari pengadilan yang memenangkan notaris lah istilahnya ya. Yang pertama tentunya putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, di mana Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonan dari notaris untuk perpanjangan masa jabatan notaris sampai 70 tahun gitu ya. Yang dulunya kita ketahui notaris itu masa pensiunnya 65 bisa diperpanjang 2 tahun sampai 67 Nah, hari ini Mahkamah Konstitusi itu memutuskan akan membolehkan jabatan notaris itu diperpanjang sampai 70 tahun sepanjang sehat notarisnya. Jadi nanti mungkin tiap tahun itu ada tes kesehatan di atas 67 ya. 67 mulai 67 sampai 70 itu ada tes kesehatan setiap tahun untuk menguji kesehatan dari notaris. Sehingga notaris itu siap untuk menjalankan jabatan dan melayani masyarakat dengan baik. Sampai usia 70 tahun. Sampai usia 70 tahun ya. Ini memang harapan kita semua karena sebenarnya pensiun di usia 70 tahun ini sudah diajukan sejak rancangan perubahan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Yang mengajukan permohonan siapa Pak? Ya. Yang mana? Yang putusan MK sekarang. Ya, ini ada 2 memang permohonannya ada 2 ya. Yang satu ada dari notaris Jawa Timur ya Pak Anisitus ya. Kemudian ada 22 notaris juga dari berbagai wilayah juga mengajukan permohonan yang sama ya.
tapi itu dikabulkan ya oleh MK, dikabulkan ya mengenai ketentuan pasal 8 ayat 2 ya, jadi perpanjangan ini tidak hanya 67 tapi bisa sampai 70 tahun ya, sepanjang notaris itu sehat, yang dibuktikan tentunya nanti dengan hasil tes kesehatan dari rumah sakit. Itu tahapannya Pak ya? Ya, nanti teknisnya mungkin nanti kan akan diatur kembali oleh Kementerian Hukum ya, yang administrasinya memang ada di sana, administrasi notaris, kan ada teknis bagaimana mengenai perpanjangan ini nantinya. Terus manfaatnya apa Pak? Ya tentunya dalam pertimbangan majelis hakim ya, tadi kita sama-sama dengarkan bahwa memang salah satu alasan kenapa ini dikabulkan karena notaris-notaris yang sudah senior ini memang sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat, juga oleh kalangan notaris yang masih muda-muda, masih junior, supaya masih bisa sebagai tempat belajar, transfer knowledge lah ya. Kan ya kita kan di notaris ini kan tidak mengenal persaingan ya, antar yang senior, antar yang masih baru jadi notaris 1 hari pun itu sebenarnya kita bebas sama notaris ya. Nah, tidak menganggap oh ini senior ini enggak, sebenarnya itu enggak. Jadi kita biasa membimbing yang muda-muda ya, yang muda-muda juga yang pasti akan bertanya kepada yang lebih senior, yang lebih memahami bagaimana harus menjalankan jabatan notaris itu dengan baik ya, bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi ini salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ya, bahwa masih ada kebutuhan notaris senior ini untuk membimbing rekan-rekannya yang masih senior. Itu salah satunya. Pak, tadi kan ada 2 putusan. Iya. Yang satu lagi, Pak? Yang satu lagi itu ada permohonan untuk pra-peradilan ya, terkait penetapan tersangka ya rekan kita yang sudah werda ya, notaris Surabaya itu Pak Wahyudi Pak Wahyudi. Itu ya kita tahu juga permasalahan ini mungkin agak viral juga belakangan ini ya, karena ada werda notaris yang dijadikan tersangka karena menyimpan sertifikat. Nah, ini jadi polemik ya, kenapa? Pada saat ditersangkakan oleh penyidik dengan alasan Pak Wahyudi ini tidak menyerahkan sertifikat yang ada pada dirinya, yang disimpan oleh beliau karena beliau masih jadi notaris. Gitu. Sehingga terjadilah perdebatan antara mungkin penyidik menganggap bahwa itu harus karena dianggap sebagai bagian dari protokol ya, sedangkan dari sisi Pak Wahyudi ya itu bukan bagian protokol. Sehingga ya kita juga mendatangkan ahli ya ke pengadilan untuk membantu menjelaskan posisi hukum sebenarnya mengenai sertifikat itu bagaimana, legal standingnya lah ya. Apa kedudukan sertifikat di sekolah notaris, bahwa itu bukan bagian protokol, memang harus disimpan karena itu terikat semacam hubungan kontraktual sebenarnya dengan si penyimpan ya, maka tidak wajar notaris atau werda notaris yang menyimpan sertifikat itu dipidanakan lah, ya kan, dipidanakan karena pasti kenapa itu masih disimpan, kenapa itu belum diserahkan ke pihak ya yang berhak, pasti ada alasan-alasannya. Nah, hal-hal itu semua mungkin di dalam persidangan pra-peradilan itu bisa dibuktikan ya, sehingga tadi ada putusan yang membatalkan penetapan tersangka atas nama Pak Wahyudi. Itu luar biasa Pak ya perjuangan PPNI, terutama Pak Ketun dan Pak Sekum ya, atas supportnya 2 putusan pengadilan tadi, baik itu masalah usia jabatan dan tentang werda notaris. Pak, kita kembali ke masalah usia jabatan notaris Pak. Ini kan dengan adanya prodi yang banyak, mungkin sekitar 34 ya sekarang Bu Erna ya, 42 ya, luar biasa sekali 42. Kalau satu prodi itu menghasilkan 50 saja, itu sekitar 2.000 per tahun.
lulusan dari prodi itu, apakah nggak kontradiktor Pak dengan usia perpanjangan karena overload mungkin? Gimana tuh Pak Kabidor? Iya, mungkin sebenarnya tidak ya, tidak, karena sebenarnya di Indonesia ini meskipun tadi terlihat banyak notaris, sebenarnya hanya masalah pemerataan ya, pemerataannya yang belum maksimal ya, masih bertumbuh di kota-kota besar gitu ya, di Pulau Jawa terutama ya, belum menyebar ke daerah yang masih kurang sebenarnya ya, di bagian timur atau di bagian barat itu masih kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk sebenarnya masih kurang. Ya, sepanjang tidak membuka formasi di daerah yang sudah ramai. Ini masalahnya kan karena pemerataannya aja sebenarnya. Nah, jadi kekhawatiran misalnya karena ada perpanjangan usia itu nanti tidak bisa diangkat notaris yang baru, tidak juga. Karena formasi itu bisa dan selalu bisa dibuka. Tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri nih ya, pada saat penetapan formasi, melihat di daerah atau di kota tersebut memang udah banyak atau masih kurang gitu. Kalau memang udah banyak, misalnya notarisnya sudah sampai 500 orang satu kabupaten kota, ya bagusnya di stop dulu formasinya. Jadi dibuka aja di daerah-daerah yang masih kurang, masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan khawatir untuk calon-calon notaris ya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan diangkat sebagai notaris, jangan. Ya, saya juga dulu di daerah, saya dulu di Aceh 16 tahun gitu jadi notaris. Jadi pindah ke Jakarta. Ya, tidak harus langsung ke kota besar. Ya, kita belajar lah. Saya juga di daerah juga belajar dulu ya, melalui bantu masyarakat juga dulu ya, bantu pemerintah daerah juga dulu. Udah siap kalau memang kita ingin pindah, misalnya mau pulang kampung halaman ya, atau mau ke kota yang lebih ramai, ya silakan aja. Jadi esensinya Pak, atas putusan perpanjangan usia jabatan notaris ini diharapkan notaris yang senior atau yang diperpanjang masa jabatannya itu bisa membimbing lah Pak ya, notaris-notaris muda yang jadi notaris, sehingga regenerasi atau kaderisasi tumbuh di notaris. Itu yang diharapkan oleh itu yang harapan dari ya. Mahkamah Konstitusinya itu ya. Itu juga alasan yang kita ajukan pada saat mengajukan permohonan untuk Mahkamah Konstitusi. Kita semua tadi hadir Pak ya? Hadir semua. Kita saksikan ya, kita mulai dari jam 2 ya, jam 2 siang tadi sampai terakhir putusan itu kita ada di Mahkamah Konstitusi. Pak, bisa diceritakan nggak Pak euforia pas putusan itu pada saat dibacakan? Iya, tentunya semua notaris itu gembira. Bisa ditangkap Pak ya? Iya, pada saat majelis sedang membacakan pertimbangan yang menguatkan permohonannya, yaitu udah euforianya udah terlihat lah gitu ya. Udah kelihatan lah ya. Ya, suatu mungkin kebahagiaan dan kebanggaan sendiri bagi notaris yang bisa hadir langsung menyaksikan suatu peristiwa yang bersejarah ya bagi notaris di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pensiun sampai 70 tahun. Karena ini pernah diuji dulu, ditolak. Karena kajian akademiknya kalau nggak salah memang 70 tahun kan Pak? Iya, di naskah akademik untuk perancangan undang-undang perubahan dulu memang diusulkan 70 tahun. Tapi pada saat pembahasan di DPR, pada saat diputuskan itu hanya dikabulkan 67 tahun. Ya, kita bisa baca nih raut muka yang hadir di sini nih, dan narasumber nih, yang hadir juga di sidang MK, contohnya seperti Bu Herna, kayaknya sumringah kalau orang Jawa bilang, ceria sekali gitu loh. Apalagi kita-kita yang sudah mendekati pensiun nih, seperti Pak Teddy gitu ya, kami gitu loh, yang muda aja smilingnya tidak terkira, apalagi yang kita. Bu Herna, saya mau tanya sedikit aja Bu, apa sih Bu yang menandakan kegembiraan ya, respon Bu Herna nih atas putusan itu seperti tadi dinyatakan oleh Pak Kabidor? Apa Bu harapan dengan panjangnya usia tersebut? Ya, ini memang hari yang kita tunggu-tunggu ya. Dari tahun 2024 kemarin kita juga tanya, nih putusannya gitu. Ternyata kita diminta bersabar, sehingga
disampaikan di tanggal 3 Januari ini Iya. sebagai kado hadiah bagi seluruh notaris di seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi kebayang ya bagaimana bahagianya. Bahagianya. Ya, seperti tadi Pak Moko katakan bahwa ya kami memang usia masih cukup panjang ya. Tapi dikasih kado Ya, begitu langsung diberikan kado begitu ya lebih bahagia lagi ya. Khususnya juga untuk para senior juga yang memang tadi disampaikan bahwa masih banyak ilmu yang kami perlukan, sharingnya, pengalamannya. Jadi dengan perpanjang usia ini juga suatu hal yang baik bagi kami para yang masih menimba panjang ilmu ya. Luar biasa. jalanannya gitu. Ada lagi Bu Erna? Ya, yang lain? saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan teman-teman notaris juga yang begitu support ya, begitu memberikan support, Apresiasi atensi ya. kepada pemohon, kepada untuk tercapainya suatu keinginan, sesuatu yang dicita-citakan dikehendaki. Apalagi katanya dikawal langsung oleh ketum kita dan sekum kita. Betul. Sejak bulan Juli 2024 ketika PPINI menjadi pihak terkait tidak satu pun undangan yang miss, yang tidak dihadiri. Semua undangan selalu dihadiri. Kita juga mengikuti prosesnya dengan full team. Ya, puji Tuhan, puji syukur hari ini terjawab ya, dan merupakan hadiah, benar-benar hadiah bagi seluruh notaris. Surprise seluruh rekan notaris di dunia ini atas putusan MK tersebut. Karena memang Bu Herna itu hadir, saya juga hadir, Pak Teddy, Pak Taufik, sekum kita dan ketum kita gitu loh, sebagai pihak yang terkait ya. Nah, ini tadi kita menanyakan ke Bu Herna ya. Ini apakah demikian juga dengan Bu Linda yang hampir sama nih? Gimana Bu? Senangnya dulu. Gimana Bu Linda? Makasih Pak Moko. Ya, alhamdulillah pasti kita mendengar keputusan ini sangat gembira. Ya Pak. Kelihatan kok dari mukanya. Apalagi hadir. Iya, bukan buat saya aja, buat seluruh ya. di Indonesia. Mungkin akan senang, bahagia mendengar keputusan ini ya, sama seperti kata Bu Erna, hadiah tahun baru. Tahun baru. Luar biasa. Coba bayangkan. Lihat wajah kita yang menampakkan kegembiraan atas putusan MK tersebut. Baik, tadi setelah Bu Herna, Bu Linda, ya, ini ada nih notaris yang injury time, yang sudah memperpanjang masa jabatan, dikasih hadiah pula. Gimana nih Pak Teddy? Ketawanya kok langsung bergelak-gelak gitu. Baik, terima kasih Pak Moko. Ya, pada hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat karunia-Nya di awal tahun baru ini atas usulan dan permohonan dari rekan-rekan notaris yang mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan notaris dari 45 dan perpanjang sampai 2 tahun 2067. Dan sekarang pada hari ini telah dapat putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa usia notaris itu untuk jabatannya sampai 70 tahun. Alhamdulillah hal ini juga merupakan suatu kebahagiaan dari rekan-rekan kita yang senior-senior yang sudah hampir pensiun. Jadi pasal bagi. Jadi masih bisa mengabdi kepada masyarakat dan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk jabatan notaris ini. Jadi underline-nya mengabdi dong Pak? Ya, mengabdi ya. Selain kita mengabdi itu, ini juga kita juga sebagai senior juga mungkin bisa memberikan pengalaman, arahan kepada notaris yang baru untuk hal-hal yang berkaitan dengan notaris yang telah dijalani oleh notaris tersebut, agar notaris yang baru bisa dapat belajar, dapat ilmu dari notaris senior, transfer knowledge lah ya. Tapi namun demikian, sebuah notaris pun juga kita tidak harus
tetap menambah ilmu pengetahuan, update lah ya, update ilmu pengetahuan, karena setiap waktu ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan itu juga berkembang. Ya. Jadi kita juga harus ikuti masalah aturan, teknologi dan perkembangan apa yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga kita tidak tertinggal. Pokoknya update lah ya, update dan upgrade gitu ya. Mungkin Pak Mko. Ya, makasih Pak Teddy. Kembali ini Pak Abidot, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita ya di seluruh Indonesia tentang perpanjangan ini. Kalau perpanjangan dari 65 ke 67 kan kita kena PNBP Pak Abidot. Ya. Apakah itu automatically di usia yang ke 70 juga itu terkena PNBP atau gimana Pak? Ya, memang itu yang banyak ditanyakan ya, begitu ada putusan tadi, beberapa rekan notaris yang hadir di sana juga menanyakan hal yang sama. Oh, sama Pak. Apakah kita nanti setiap tahun akan dikenakan PNBP? Nah, tentu ini tidak sesuai dengan semangat ya, yang spiritnya ya, spirit yang dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan ke PBB-nya gitu ya. Jadi PBB itu mungkin pada saat 65 diperpanjang itu mungkin masih berlaku ketentuan saat ini ya. Begitu nanti 67 ke 68 tentunya kan yang harus dibawa atau harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum ya, untuk bisa lanjut setahun berikutnya itu adalah hasil tes kesehatan. Oh, ya, prasyaratnya itu tes kesehatan ya, itu kewajiban. Jadi perpanjangannya itu sebenarnya langsung 70. Tapi tiap tahun itu wajib tes kesehatan. Tahapannya itu selalu kalau misalnya kesehatannya tidak memungkinkan ya, berdasarkan dari pemeriksaan dokter ya ke rumah sakit, nanti tentunya itu kebijakan dari kementerian ya, terhadap notaris tersebut. Intinya yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi itu bukan tiap tahun nanti ada SK perpanjangan. Nggak demikian ya, saya rasa nggak demikian. Kalau saya tadi baca dari putusannya ya, mendengar pertimbangan dari hakim, dari majelis hakim ya, itu perpanjangannya itu adalah ke 70. Jadi tapi tiap tahun nanti ada tes kesehatan untuk bisa menjalankan tahun-tahun berikutnya sampai 70 tahun gitu. Jadi bukan tiap tahun ada SK, kemudian ada PNBP ya. Ini kan dipertanyakan, apalagi DKI ini kan PNBP-nya lumayan tinggi gitu kan. Jadi kontraproduktif lah ya kalau tiap tahun harus bayar PNBP sekian puluh juta ya, padahal mungkin yang dihasilkan mungkin belum tentu demikian, kan kontraproduktif dari semangat Mahkamah Konstitusi tadi untuk mengabulkan permohonan. Dan juga Pak, ada banyak sekali pertanyaan tentang usia pensiun yang diatur oleh UJN. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah ada upaya revisi ya yang tadi 67 yang diatur oleh UJN, atau kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi aja? Ya, sebenarnya kan upaya untuk merevisi Undang-Undang nomor 30 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 2015 kan udah lama ada ya. Itu tahun 2019 sebenarnya udah masuk prolegnas. Jadi cuma tidak sempat masuk ke prolegnas prioritas. Jadi nggak sempat ada pembahasan. Tapi pemerintah sendiri ya, Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah menyiapkan naskah akademik. Dan kita dari Ikatan Notaris Indonesia juga sudah menyampaikan naskah akademik pendamping. Istilahnya ya, ada naskah akademik pendamping, itu hasil kajian dari Ikatan Notaris Indonesia ya untuk mendukung naskah akademik yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan di sana di dalam rancangan sebenarnya bukan lagi perubahan ya, kita memang ingin membuat satu rancangan undang-undang yang baru. Ya, di sana memang revisi Pak ya? Bukan revisi, bukan direvisi sebagian, tetapi memang akan dilahirkan suatu undang-undang jabatan dosen yang baru. Di sana memang sudah diusulkan masa pensiun notaris itu adalah 70 tahun. Sesuai dengan naskah akademik yang sudah ada sejak draft RUU nomor 2 tahun 2014 dulu.
Jadi itu yang kita gunakan dalam naskah akademik. Ya. Jadi mungkin gini Pak ya, underline-nya Pak ya, kajian akademik yang dipersembahkan atau diusulkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, supaya soul-nya itu atau rohnya itu nyambung nanti ke ujian yang terbaru kali Pak ya. Iya, ya, jadi putusan MK ini sebenarnya ruhnya itu sama dengan naskah akademik. Jadi nggak ada beda. Jadi dari sisi kajian akademis memang sudah dimungkinkan karena udah masuk di dalam naskah akademik gitu. Iya. Ya, jadi sekarang hanya politik hukum pemerintah aja ya sekarang, di mana nanti kita harapkan dalam undang-undang jabatan notaris yang baru nanti masa pensiun 70 tahun ini diakomodir dalam norma undang-undangnya. Oh ya, Pak, ada pertanyaan yang berkembang Pak. Kita ya di anggota YNI, Pak. Jika keburu pensiun, Pak, tapi protokol belum diserahkan, Pak, apakah putusan MA itu mengikat? Iya. Atau gimana? Iya, makanya ini apa ya? Ada beberapa rekan kita juga ya yang satu pemohon ya. Dulu pada saat mohon itu belum pensiun, belum masuk masa pensiun, tetapi pada saat diputuskan itu memasuki usia pensiun itu, dan juga bagaimana dengan kami yang sudah pensiun 70 tahun lebih gitu ya. Tentunya putusan ini kan tidak berlaku surut ya, nggak bisa berlaku surut. Dalam putusan mahkamah juga kan secara tegas mahkamah menyatakan bahwa putusan ini berlaku sejak ditetapkan ya, sejak diputuskan pada hari ini gitu. Ya. Jadi nggak bisa diberlakukan ke belakang. Ya, berlaku surut. Nggak bisa berlaku, memang kan hukum memang begitu ya. Aturan baru itu memang berlakunya ke depan. Ke depan, tidak bisa ke belakang. Ke belakang ya. Ya mungkin ya kita terima kasih lah ya terhadap semua rekan-rekan baik yang masih yang menjadi pemohon ini ya. Ada Pak Anesius ya, ada juga lain-lain yang 22 orang ya, 22 orang itu ya, sama yang banyak yang dari DKI juga ya. Banyak rekan-rekan itu mereka sangat semangat, antusias ya, tiap sidangan itu hadir ya. Mungkin bagi yang tidak sempat ya istilahnya menikmati putusan ini, ya mungkin ada kebaikan lain lah ya yang sudah diberikan ya, semangatnya sudah diberikan juga rekan kita yang lain ya. Mungkin akan dapat ya balasan lah dari Tuhan ya. Semoga perjuangan kita ini kan bukan untuk kita aja, bukan untuk kita sendiri gitu, tetapi untuk semua notaris yang ada di Indonesia, baik yang saat ini menjabat maupun nanti yang akan diangkat. Ya, saat ini mungkin masih calon notaris, semua akan menikmati keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu penjelasan dari Pak Kabidor ya. Momen podcast hari ini hadir dalam rangka sukacita kita ada putusan MK ya. Bu Herna, ada tambahan nggak? Saya sedikit menambahkan saja. Tadi dapat informasi juga ada ucapan terima kasih. Nah, gimana tuh? Ucapan terima kasih dari Berda Wahyudi. Pak Wahyudi ya. Serta lawyernya. Ya, berterima kasih pada Pak Tri Firdaus. Supportingnya ya. Support ya atas apa yang telah diberikan oleh Pak Firdaus untuk membantu Wahyudi di proses pengadilan persidangan ya. Tadi salah satunya adalah memberi putusan Pak Simon kalau nggak salah ya, Simon saksi ahli ya, syarat untuk menjadi ahli. Ya, jadi tunggu bahagia ya, karena apa yang kita lakukan semua dapat menjadi manfaat, berguna bagi teman-teman. Itulah gunanya PPNI hadir di tengah-tengah anggota dan masyarakat, bahwa kita bisa membantu orang yang mengalami masalah, paling enggak sedikit meringankanlah orang yang terkena masalah. Karena apapun bentuknya, manusia satu dan manusia yang lain saling bermanfaat. Itulah hakikinya sebagai manusia. Bu Linda ada tambahan, Bu? Cukup. Pak Teddy, ini yang injury time, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Moko. Ya.
seperti yang disampaikan Bu Erna tadi, bahwa PPINI selalu berjuang dan memberikan bantuan kepada seluruh anggota notaris. Ini yang kita suka nih Pak. Baik berjuang Pak ya. Berjuang baik yang saat ini masih aktif maupun yang werda, terhadap apapun persoalan dari anggota, tetap PPINI membantu menolong bagaimana agar anggota itu dapat bantuan dari pengurus perusahaan. Ya, antara lainnya bahwa PPINI sebagai umbrella ya, sebagai payung ya. Untuk Pak Wahyudi ini juga PPINI selalu memperjuangkan untuk bagaimana Pak Wahyudi ini bisa dibebaskan. Sampai dari bantuan di Bareskrim sampai dengan sidang terakhir, PP tetap berjuang hadir untuk memperjuangkan anggota-anggota. Luar biasa sekali. Ini adalah faktual yang tidak direkayasa. Karena Notaris Indonesia ini faktual. Contohnya sidang